Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik tersebut sebagai Hari Statistik Nasional. Alasannya bahwa kehadiran undang-undang tersebut merupakan titik awal perjalanan BPS dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 1960. Sambutan Kepala BPS disampaikan. Sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan amanat Kepala Badan Pusat Statistik pada apel peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2022 tanggal 26 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu jajaran BPS di seluruh Indonesia dan para mitra statistik yang saya cintai dan banggakan, pada kesempatan yang berbahagia dan insya Allah penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih berkesempatan untuk kembali merayakan apel peringatan Hari Statistik Nasional. Kepada seluruh jajaran BPS dan insan statistik dimanapun berada, saya ucapkan selamat memperingati Hari Statistik Nasional tahun 2022. Hari Statistik Nasional bukan perayaan bagi BPS saja, tapi merupakan hari peringatan bagi seluruh bangsa Indonesia, karena sejatinya statistik ada di mana-mana, di pemerintahan, di kampus-kampus, di lembaga swasta, perusahaan, serta di masyarakat umum. Oleh karena itu, marilah kita sosialisasikan dan gaungkan bersama bahwa HSN adalah milik bangsa Indonesia. Dalam upaya memberi peran konkret kepada negara untuk bangkit, untuk sejahtera dan adil dan makmur, maka perlu mewujudkan statistik yang maju dan berkualitas yang terintegrasi pada segenap insan statistik. 77 tahun sejak Republik ini berdiri, statistik telah berkontribusi besar dalam turut menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia yang kita cintai. Selama itu pula BPS telah berubah, bertransformasi menjadi BPS yang sekarang ini, dengan segudang prestasi dan capaian membanggakan baik di tataran nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, pada tahun 2022 saja, sejumlah penghargaan telah diraih, antara lain Piala Adi Cita Sewaka Pertiwi, penghargaan kepatuhan tinggi tahun 2021 dari Ombudsman, dan berhasil masuk dalam top 45 inovasi terbaik untuk Integrated Collection Survey, serta masih banyak lagi. Di tingkat global, peran BPS juga semakin luas. BPS diberi kepercayaan untuk menjadi share dalam beberapa working group. BPS juga berkontribusi nyata dalam upaya peningkatan kapasitas statistik SDM di negara-negara anggota OIC, ASEAN, Timor Leste, dan seterusnya. Bahkan pada 7-11 November 2022 mendatang,
BPS akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan The 7 International Conference on Big Data and Data Science for Official Statistics berkolaborasi dengan UN dan ADB. Capaian yang paling penting menurut saya adalah sampai detik ini data BPS masih terus dipercaya oleh para pengguna data. Respon positif selalu datang baik pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya. Kualitas data BPS tidak pernah diragukan lagi. Bahkan ketika pandemi sekalipun, yang mana keterbatasan dalam pengumpulan data begitu banyak kita temui. Semua capaian ini tentunya harus kita syukuri dan lebih dari itu harus kita jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Ini adalah wujud nyata peran serta dari teman-teman semuanya, baik itu pegawai organik BPS maupun mitra statistik selama ini. Jangan beranggapan bahwa saya membantu survei BPS yang penting selesai dan beres. Bukan itu dari apa yang teman-teman mitra lakukan selama ini membawa dampak luar biasa bagi penyediaan data statistik berkualitas serta bagi perencanaan pembangunan bangsa khususnya di wilayah Kota Batu. Saudara-saudara insan BPS yang saya banggakan, dengan banyaknya capaian tersebut, BPS tetap menghadapi tuntutan yang semakin hari semakin besar. Pertama, data semakin banyak, semakin cepat, sumber datanya pun semakin beragam. Ini harus disikapi dengan sangat hati-hati, baik oleh BPS, stakeholder, maupun masyarakat luas. Kedua, pengguna data yang tentunya sangat beragam, semakin aware tentang data, dan semakin meningkat dalam memanfaatkan data. Hal ini harus kita respon dengan menyediakan data statistik secara lebih adaptif sehingga mampu menghasilkan data yang lebih rinci dan lebih relevan dalam waktu yang lebih cepat. Ketiga, resources yang menangani statistik di kementerian lembaga relatif terbatas untuk dapat menyelenggarakan kegiatan statistik secara nasional. Tentu ini menjadi kendala dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pewujudan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, pada apel peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2022 ini, saya menekankan pentingnya pembangunan SDM BPS yang adaptif dan kolaboratif. Apalagi saat ini, di tengah padatnya kegiatan rutin BPS dan persiapan sensus pertanian 2023, BPS juga dipercaya untuk melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksoksek sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2022. Data hasil Reksoksek ini akan digunakan sebagai perbaikan basis data penerima program perlindungan sosial. Saudara-saudara insan statistik yang saya banggakan, tantangan dan peluang BPS di masa depan harus mulai sekarang dipersiapkan. Strategi, amunisi, dan mitigasinya terkait dengan landasan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 97 tentang statistik sudah saatnya direvisi untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang telah terjadi berbagai disrupsi. Saat ini, BPS juga sedang melakukan transformasi kelembagaan agar lembaga BPS secara struktur lebih agil terhadap perkembangan zaman, serta antisipasi peningkatan kapasitas BPS secara kelembagaan. Saat ini, proses pengajuan Perpres kelembagaan juga sedang berjalan dan diharapkan Perpres ini akan bisa segera terwujud. Perpres kelembagaan ini penting untuk mendukung transformasi BPS, di mana kita semua harus berusaha untuk menempatkan BPS pada posisi yang selayaknya. BPS tidak cukup menjadi lembaga yang hanya menyediakan data statistik, tetapi harus mampu menjadi lembaga yang bisa
memberi insight pada pemerintah sebagai dasar kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berupaya agar BPS mampu menjadi decision support bagi pemerintah. Peran kita dalam program Desa Cantik, Pojok Statistik, Afirmasi P3DN, Reksosek dan lainnya merupakan langkah awal kita dan bukti nyata dalam upaya menjadi decision support. Saudara-saudara insan BPS yang saya banggakan, sumber data statistik saat ini semakin beragam dan terus digali BPS untuk memperkuat sumber data yang telah ada dalam rangka menciptakan kolaborasi dengan kementerian. Sumber data di kementerian lembaga berupa data administratif dan data lain yang telah rutin dikelola oleh kementerian. Sudah saatnya juga bisa dijadikan sumber data oleh BPS dalam pelaksanaan sensus dan survei. Saudara-saudara jajaran BPS yang saya banggakan, mengingat pentingnya peran SDM, maka mulai tahun ini BPS menyelenggarakan pemilihan insan statistik teladan. Siang nanti kita akan menyaksikan penganugerahan insan statistik teladan tahun 2022. Sebagai rangkaian dari peringatan HSN, penghargaan ini merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan apresiasi kepada BPS yang telah menunjukkan prestasi kerja, keteladanan, serta perilaku yang baik di lingkungan kerja dan masyarakat. Saya mengharap kepada Bapak Ibu, insan statistik teladan mampu menjadi embrio di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, dan akan menyebarkan virus-virus kebaikan kepada pegawai lain agar menjadi pegawai pembelajar, adaptif, kolaboratif, dan berkinerja tinggi. Masih dalam rangkaian peringatan HSN, usai apel ini kita akan mengikuti acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2022. Dalam acara ini kita akan bersama-sama menyaksikan penganugerahan BPS Award kepada kementerian, lembaga, perusahaan, dan media yang telah memberikan dukungan kontribusi dalam kemajuan statistik di Indonesia. Sesuai perannya masing-masing, kita juga akan mengikuti segmen tokoh bicara yang akan menghadirkan salah satu tokoh penting di Indonesia untuk menyampaikan peran penting statistik. Saya harap saudara-saudara semua mengikuti gelaran anugerah ASN dan insan statistik teladan mulai awal hingga akhir. Mari mendedikasikan hari ini sebagai momen perayaan atau selebrasi atas peran dan kontribusi statistik bagi pembangunan bangsa. Saudara-saudara yang saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menekankan bahwa ASN adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Namun BPS adalah milik kita bersama, seluruh insan BPS dimanapun berada. Pada momen penting ini, saya ingin berpesan satu hal. Siapapun kita di BPS ini, baik pelaksana, pimpinan, pejabat fungsional, pejabat struktural, atasan, bawahan, siapapun itu, kita semua dapat berkontribusi bagi BPS sesuai peran kita masing-masing. Tidak terkecuali mitra yang selalu mendukung kita dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, saya minta jalankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ikhlas dalam bekerja, insya Allah segala upaya kita akan dimudahkan dan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Masa depan BPS ada di tangan kita semua. Kualitas data yang memberikan arah bagi pembangunan dan menentukan kesejahteraan bangsa Indonesia, semua itu ada dalam komitmen dan keinginan kita untuk mewujudkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita bersama untuk membangun bangsa melalui data. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Kepala BPS RI Margo Yuwono. Pemberian penghargaan